Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada anda semuanya. Siang, Bu. Sebelumnya di sini Bu mengucapkan banyak terima kasih kepada anda sekalian karena sudah berkenan hadir untuk kegiatan kita pada hari ini. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Baik, seperti Ibu langsung saja untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, dan semoga kegiatan kita lancar pada hari ini. Marilah kita berdoa dan berdoa dengan baik. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tadi kegiatan yang akan kita laksanakan akan berjalan dengan lancar hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, baiklah, sebelumnya anda sekalian sudah tahu kenapa kita berkumpul di ruangan ini pada hari ini? Belum. Baik. Pada kegiatan kita kali ini kita akan laksanakan suatu kegiatan dalam BK, yaitu konseling kelompok. Anda sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum, Bu. Belum juga. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan bahwasanya konseling kelompok adalah salah satu layanan dalam BK yang bertujuan untuk membahas suatu permasalahan di antara kita nanti, yaitu permasalahan di mana yang dirasa sangat penting untuk bisa diselesaikan secepatnya. Dan juga di sini dalam kegiatan kita kali ini yaitu ada Ibu sebagai konselornya atau sebagai PK, dan juga Anda sekalian sebagai anggota kelompok atau kliennya nanti. Baiklah, tujuan kita untuk melakukan konseling kelompok ini adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau hambatan yang dirasakan oleh salah satu anggota kita nantinya. Dan juga nantinya Ibu harapkan apapun informasi atau data atau apapun yang kita bahas dalam kegiatan kita kali ini, yaitu alangkah baiknya dan alangkah sangat bagusnya kita merahasiakannya dan jangan sampai bocor kepada siapapun. Dan juga Ibu nanti mengharapkan bahwasanya dalam menyampaikan pendapat Anda sekalian hendaknya saling menghargai dan saling menghormati pendapat yang dikemukakan oleh teman-teman nantinya. Dan juga Ibu sangat-sangat mengharapkan Anda sekalian untuk sukarela, untuk bisa terbuka dan untuk bisa mengatakan kejujuran dan kejadian yang sejujur-jujurnya nanti. Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Baik, apakah semuanya sudah paham? Baik, terima kasih. Kata orang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, seperti itu. Maka lebih baik kita untuk perkenalan terlebih dahulu. Mungkin untuk perkenalan kita dilakukan dengan bergantian nantinya, dengan cara misalnya seperti ini. Ibu memperkenalkan nama Ibu dan memperkenalkan Ibu dari mana, seperti itu. Kamu sudah paham? Baik, mungkin mulai dari Ibu. Sebelumnya perkenalkan Ibu Konika Stefani dan Ibu berasal dari Jawa Barat. Mungkin dilanjutkan oleh sebelah kanan Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Miftah Wahab, saya berasal dari Kalimantan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Saputra, saya berasal dari Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Putri Wahidi, berasal dari Barat. Perkenalkan nama saya Putri Gita, berasal dari Kenapa. Perkenalkan nama saya Ika, berasal dari Minang. Perkenalkan nama saya juga Putri, berasal dari Barat. Baik, terima kasih untuk Anda sekalian yang sudah mau memperkenalkan diri. Semoga dengan perkenalan diri tadi silaturahmi antara kita dapat terjaga dan ibadah kita bertemu nantinya bisa bertemu sapa seperti itu. Apakah bersedia semuanya? Bisa. Baik, terima kasih. Oke, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwasanya kita akan membahas suatu permasalahan atau suatu hambatan yang dirasakan oleh salah satu anggota kelompok kita. Dan juga di sini Ibu ingin bertanya, apakah Anda sudah siap untuk kegiatan kita selanjutnya? Siap, Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi sejauh ini? Tidak. Tidak. Baik, terima kasih. Jadi langsung saja, karena Anda semuanya masih semangat, Ibu lihat ya. Jadi langsung saja kita mengemukakan permasalahan atau hambatan yang dirasakan oleh pribadi dari kita. Mungkin siapa yang ingin mengemukakan permasalahan terlebih dahulu? Baik, silakan. Baik, kalau masalah yang sedang
Oke, manajemen waktu itu lah. Terima kasih. Siapa lagi yang minta? Indah terlebih dahulu ya. Silakan ya. Sulit tidur. Sudah tidur lagi. Saja. Yes, komunikasi sama sahabat. Oke, komunikasi dan sahabat. Bukannya waktu tidur yang baik. Waktu tidur. Bilang waktu tidur ya. Kesalahpahaman sama kakak. Kesalahpahaman sama. Mungkin permasalahannya sama-sama seperti itu kan, dalamnya waktu. Baik, di sini Ibu sudah menampung adanya 4 permasalahan dari anak sekalian. Yang pertama yaitu tentang manajemen waktu dari Bapak Ul, yang kedua yaitu mengenai kurangnya waktu tidur dari Saudari Liza, Saudari Ina, dan juga Saudari JJ. Selanjutnya yaitu permasalahan yang ketiga yaitu dari Saudari Rizka, yaitu kesalahpahaman dengan sahabat. Dan masalah yang terakhir yaitu kesalahpahaman dengan kakak. Baik, dari 3 permasalahan tadi, manakah yang harus kita bahas terlebih dahulu? Silakan. Kalau menurut kita lebih baik masalah dari sahabat, karena itu bersangkutan dengan komunikasinya dengan sahabat, dan berlangsung dia itu tadi. Baik, itulah pendapat dari Saudari Indah. Mungkin yang lain ada yang mengungkapkan masalah siapa yang harus kita bahas terlebih dahulu? Menurut saya masalah Rizka karena komunikasi itu harus cepatnya diatasi. Jadi dia kesalahpahaman dirasa, dari sini dirasa cepat selesai juga. Baik, Ibu sudah menampung 2 pendapat bahwasanya kita saat ini akan membahas permasalahan tentang Saudari Rizka. Tadi kan kita ada 3 permasalahan, yaitu permasalahan kesalahpahaman dengan kakak dari saudara Gilang dan permasalahan dengan Besti. Keduanya kan merupakan permasalahan yang sama-sama berkaitan dengan komunikasi. Yang pertama dengan kakak, yang kedua dengan Besti. Nah, kenapa Anda sekalian memilih permasalahan Rizka sedangkan permasalahan Gilang juga harus diselesaikan secepatnya? Karena nampaknya dari waktu Rizka sangat mempunyai permasalahan. Oke, baik, terima kasih atas penguatan Linda. Apa ada lagi yang ingin menguatkan? Oke, langsung saja. Dari kesepakatan kita akan membahas permasalahan yang dihadapi oleh Saudari Indah. Apakah semuanya sepakat? Sepakat. Baik, terima kasih. Dikembalikan kepada Saudari Rizka. Apakah Saudari Rizka siap untuk membahas permasalahan kita? Siap. Harus yakin dan harus terbuka ya Rizka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Baik, oke. Jadi kali ini kita akan membahas permasalahan dari Saudari Rizka. Mungkin bisa kita minta bagaimana kronologi atau cerita yang mengakibatkan kesalahpahaman di Besti. Silakan Saudari Rizka. Boleh ganti namanya. Ganti nama. Jadi begini Bu, saya kan masuk kuliah punya sahabat tuh, namanya Ruby Bu. Jadi saya sama sahabat saya ini, dia yang ngecek duluan Bu, nggak dapat nomornya nggak dari grup katanya kan Bu, jadi cek duluan. Jadi dia tuh sempat tanya masalah dia suka sama cowok di kelas saya Bu. Jadi lama-lama kan kerap buka, sering diajak ke sini ke situ. Kalau misalnya pergi, kalau nggak doang dia yang traktir gitu kan Bu. Sampai ada satu masalah dia suka sama anak kakak saya Bu, tapi dia punya pacar. Jadi pas dia punya pacar itu dia putus, dia ngasih nomornya ke saya Bu, mau nggak kata dia kan. Terus aku jadi saya iyain aja Bu, cek kan cowoknya. Tapi dari raut wajah sahabat saya ini Bu, kayak dia nggak senang gitu antara milih teman kelas saya atau dia gitu kan Bu. Terus saya milih yang mana, dia atau ini. Dia tetap milih milih teman kelas saya. Jadi saya sama cowoknya ini, yang mantannya ini kan dekat Bu, tapi mendadak ada masalah, dia bergrup satu Bu, digabunginnya sama temannya, dibilangnya saya berusaha hubungan dia gitu, padahal dia udah putus, tapi kok saya yang kena gitu, padahal dia yang ngasih gitu kan Bu. Saya udah oke
oke saya jelasin, tapi dia sebenarnya ketemu dengan ibu sampai teman sekelas saya nanya, emang iya Rizka rusak hubungannya gitu, padahal saya nggak ada, saya ada buktinya gitu, kerasanya gimana gitu, tapi yaudah saya maafin. Nah lanjut yang kedua dia punya pacar, dia juga yang ngirim ke saya, tapi tetap aja masalahnya sama, kalau butuh saya yang terima, sampai udah kasar lah pas masalah waktu itu yang terakhir dia pulang, kami kan makan di kafe gitu Bu, jadi pulang dari situ masalahnya udah nggak tahan ya, jadi saya kata dia udah mau, kalau kau tak pacaran mau, kalau tak kawan ini nggak ada dulu gitu. Sampai kasih itu rasanya gimana gitu. Oke, Pak, sudah selesai. Jadi di sini penjelasannya, apa bukti penguat yang Giska miliki untuk apa namanya, untuk menguatkan kepada besti Giska itu bahwa Giska tidak seperti itu. Saya sudah kirimkan lihat chatnya, saya screenshotkan chatnya, ada nggak saya apa gitu kan, padahal dia juga sama gitu, saya misalnya VC sama chat saya atau apa, dia pasti ngambil HP-nya, dia lihat dia udah tapi saya udah diam, tapi kok pas dia punya cowok putus dia yang ngasih tapi saya yang kena gitu. Oke, baik. Jadi pertama Isna, ketika dia ngasih nomor cowoknya itu, apakah Giska chat langsung cowok yang dikasih nomornya sama besti Giska ini atau tidak? Dia ngasih, dia punya HP dia kan, HP saya kan, dia yang ngasih, dia juga yang ngechat. Terus saya tidak ada ngechat, dia yang ngechat sendirian lewat HP saya, tapi nanti putus pasti gara-gara kau tuh putus dia. Sekali lagi Giska, kan Giska bilang dia ngambil HP Giska dan chat pacarnya ini melalui HP Giska gitu kan. Setelah dia chat dengan HP Giska kan ini nggak semalaman atau nggak 24 jam gitu kan, nggak bersama gitu kan. Apakah kalau malamnya Giska chat dengan pacarnya atau tanpa sepengetahuan besti Giska ini, Giska chat sama pacar besti Giska atau gimana? Saya tidak ada ngechat duluan, malahan cowoknya ngechat duluan, dia jadi emang dia gitu gimana sih gitu kan, soalnya bang apa kabar dia kayak gini, ya udah apa, padahal nggak ada saya chat duluan, tapi apa itu kalau itu pasti dibilangnya chat apa, padahal saya nggak ada chat, saya udah kirim buktinya, saya kirim chatnya ada, aku yang ngechat duluan, tapi tetap aja dia nggak percaya sampai buatnya dulu kau nyah apa pihak udah bisa hubungan dan sampai berkali sampai yang kerja itu saya udah kasar mulut saya dia dan ada cek cowok kau kurus lah cowok kau meja kau bisa dia kau ajak dia ada sampai udah kasar lah gitu. Baik, ibu mau bertanya? Baik, pada saya. Tadi kan Giska ada bilang dia membuat dan menurut Giska. Nah, bagaimana tindakan Giska setelah Giska tahu dia menuduh Giska? Saya jelasin gitu, saya kirimkan ini diskusinya, dia grupnya itu hanya bertiga, dia sama ada sahabatnya dari SMA dan saya, jadi dia di grup itu dia ngomong ini orangnya yang banyak gitu kan, dia saya kirim ini buktinya, ada saya ngecek duluan, yang ngecek duluan itu orang, saya nggak ada gitu, jadi itu merusak mana kan, terus sampai kan kan pas cowokku mau ambil nomor madu tuh ngecek lokal sampai ulang cek dan alon sama aja dari sampai kasar gitu. Baik, ibu mau bertanya kepada Giska, apa ada suatu tindakan atau suatu hal yang membuat besti Giska ini tidak percaya kepada Giska? Misalnya besti Giska ini memergoki Giska dan chat dengan pacarnya membahas bukan masalah kita mereka, tetapi masalah pribadi kalian berdua seperti itu. Tidak ada soalnya saya ngechat di depan dia juga yang ngechat dulu, misalnya ada kan nomornya, yaudah dia yang ngechat kan, saya nggak ada yang ngechat sampai apa itu saya juga yang nemenin dia, kalau misalnya dia pacaran saya nemenin, kadang dia saya kasih tahu juga kan dia nggak baik buatmu, tapi dia nggak mau dengar juga gitu. Saya nggak ada ngechat dulu, dia ngechat kami bertemu, dia pinjam, dia ngechat nomornya, saya ada kan nomornya, saya ada terus simpan kan. Dari masalah Giska sekarang
tidak ada, tapi gara-gara cowok ini dia menimbulkan masalah gitu. Sebelumnya kami baik aja, tapi gara-gara cowok dia kayak gitu dituduhnya sampai kadang nangis ke temennya saya dituduh gitu, padahal saya ada kuat, padahal dia juga sama pas saya cowok kan dikirimnya sama cowoknya ke sahabat masa melarang bang chat sama dia, padahal dia ada hak gitu, sampai dia yang melarang cowok saya chat sama saya, kalau enggak dia ngambek gitu. Apakah Rizka pernah pergi jalan sama Tidak pernah, cowok-cowoknya aja nggak kenal, dia yang chat selalu nggak ada kenal, pergi jalan enggak, belajar enggak, saya kan bedanya sih saya ngapain mencoba. Tapi tadi Rizka ngomong pernah nemenin dia sama dianya langsung. Jadi kami bertiga, dia, saya sama cowoknya gitu. Saya hanya dia duduk di kursi sana, saya di kursi sini. Saya nggak ada ikut campur urusan apa, dia berdua nggak ada, saya ikutin gitu. Apa tidak ada tindakan yang untuk menguatkan diri Rizka memang tidak bersalah kepada Rizka? Sudah, saya udah liatin chatnya, saya udah liatin skripsinya, tapi dia tetap bersuka saya salah gitu, saya apa gitu. Sampai dia baru dia nyadari saat dia udah disakiti, baru dia langsung apa saya tahu salah, tapi nanti besoknya diulang lagi kayak gitu. Baik, sedikit pertanyaan kepada saudari Rizka, apakah masalah yang saudari Rizka alami itu sudah lama terjadi atau bagaimana? Sudah lama dari semester 2. Baik, dari semester 2, apakah dari semester 2 sampai sekarang itu komunikasinya terputus habis atau kayak terus apa kayak gitu? Komunikasinya tetap, tapi udah nggak sedekat dulu gitu, hanya saya respect chat balas gitu aja, udah nggak ada lain. Kalau dia minta temenin lagi, saya udah tidak mau lagi gitu. Udah lah, pergi aja lah kamu sendiri, kan masih ada sahabat yang lain, kayak gitu aja langsung. Jadi kalau seperti itu kata Rizka, kalau kayaknya kita di kampus kayak bertemu kayak di lobi kayak gitu kan, apakah dia yang menghindar atau Rizka yang menghindar? Kita teguran tapi tidak akrab gitu. Biasanya kan kami kalau teguran langsung akrab, pergi langsung, kalau misalnya istirahat langsung pergi makan, tapi kalau sekarang hanya teguran gitu aja udah nggak ada lagi gitu. Apakah nggak ada niat Rizka untuk memperbaiki komunikasi dengan sahabat Rizka? Dia ada, udah dicoba kan, nanti baik beberapa hari, nanti dia punya cowok lagi, dikirimnya lagi ke saya, nanti berantem lagi, gitu aja berulang terus sampai nggak ada putusnya gitu. Nanti baik kan seminggu, nah nanti masalah lagi, itu pula masalahnya. Apa cara Rizka untuk memperbaiki komunikasi dengan teman Rizka? Ya kayak gitu, saya tetap berkomunikasi, tapi ya udah nggak saya respect lagi. Biasanya kan saya temenin atau apa, dia kan sekarang udah malas aja lah, support dia kayak gitu. Udah baikan nanti seminggu diulang lagi, baikan seminggu diulang lagi gitu, jadi udah malas gitu. Hanya respect kayak komunikasi biasa aja, lagi nggak akrab kayak dulu gitu. Rizka bilang sudah ada sudah ada keinginan untuk memperbaiki, bahkan sudah ada cara-cara yang Rizka lakukan itu kan. Apakah yang Rizka lakukan itu seperti tidak ikut seperti Rizka bilang tadi kan, tidak ikut campur urusan Rizka sama pacarnya lah gitu kan. Apakah itu memang terjadi atau itu hanya omongan Rizka saja? Ya biasanya diberitahukan kalau misalnya saya sudah apa ya, nggak ikut campur gitu ya, dianya yang penting temeninnya ke situ, malas nggak ada uang gitu. Sampai saya cari alasan, karena lagi banyak tugas atau banyak kegiatan gitu, dia minta temenin ke sini. Emang kayak dia yang ngomong kan, ya udah temenin dan dia bayar. Kalau misalnya menjemput dia bayar, kalau dia mending ke psikolog
sekolah atau ke rumah tuanya gitu kan. Tapi udah males aja gara-gara nanti kalau dia berantem saya kena, kalau apa masalah dia saya kena. Baik, di sini gue bertanya, itu saya kepada Rizka. Rizka merasa memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki hubungan Desti Rizka dengan pasangannya. Tanggung jawab enggak, tapi dia yang minta tolong belajar sifat ini saya suka dia ada kayak gitu dia, tapi mana saja kadang jauh ya kan jelasin aja kamu sendiri masalahmu kok saya yang bawa-bawa gitu kan selesai masa bawa-bawa lampu gitu. Dan kayak gitu kadang udah masalah aku kan bantu selesaikan kan dia tuh cowoknya kayak gitu ngapain udah dekat tentang cintamu gitu, tapi tetap aja dia nggak mau gitu, nggak mau dengar gitu, jadi maksa aja selesai masalahnya. Baik, sekali lagi, apakah ada kaitan antara Rizka, pacar Rizka, dan juga Desti Rizka yang kayak misalnya segala sesuatu itu harus melibatkan Rizka di dalam itu gitu. Pokoknya kalau misalnya Desti Rizka dan pacarnya ada masalah, Rizka harus terlibat di dalam itu, atau Rizka dilibatkan atau terlibat langsung dalam permasalahan itu. Terkadang dilibatkan, kadang dilibatkannya misalnya diceritakan dan gitu kan apa kalau dari cowok kayak gitu ngapain kok dia kadang udah kasih masukan dianya nggak mau dengar gitu. Ya udah kadang bantu kadang enggak, malas saja bantu soalnya dia nggak mau dengar juga kalau dijelasin kayak gini tapi dia nggak mau respon. Oke, baik, kan tadi Rizka sudah berusaha menjelaskan kepada Rizka bahwa permasalahan ini bukan menjadi tanggung jawab Rizka sendiri, karena ini merupakan permasalahan pribadi antara pacar dan juga Desti Rizka sendiri. Sudah adakah usaha Rizka untuk tidak ikut campur? Misalnya kalau misalnya Desti Rizka bilang nih, tolongin satu, ini tolongin, pokoknya minta tolong mengenai hubungan mereka. Apakah Rizka pernah menolak permintaan tolong tersebut? Pernah bawa kan dia minta tolong kan kerjaan abang tuh kan terus dia mana buku ya sampai cari alasan buku biar coba ada buku dia pada cek pada surat sekarang masalah dan dia nanya itu bisa kalau yang nggak masalah dan ada video kayak dulu gitu pokoknya. Jadi masalahnya adalah Rizka selalu diterlibatkan di dalam permasalahan antara Desti Rizka dan juga pacar dari Desti Rizka seperti itu. Dan Rizka sudah berusaha untuk menjelaskan kepada Desti Rizka bahwasanya permasalahan ini bukan tanggung jawab dari Rizka sendiri, dan juga Rizka sudah memberikan saran terbaik untuk Desti Rizka, tapi tidak didengarkan. Benar seperti itu? Baik, makasih. Jadi menurut yang kita dengar bersama tadi bahwasanya komunikasi antara Rizka dan Desti Rizka ini tetap berjalan, tapi sudah dingin seperti itu. Sebenarnya hanya sekedar ya tidak, oke seperti itu kan? Baik, di sini mungkin ibu ada salah satu teknik yaitu kursi kosong, di mana kursi kosong ini bertujuan untuk melatih Rizka untuk bisa mengungkapkan atau berkomunikasi dengan Desti Rizka tadi. Dan kursi kosong ini adalah suatu teknik di mana kita menggunakan kursi kosong nantinya, dan di situ Rizka menganggap bahwasanya orang yang ada di depan Rizka itu yang duduk di depan Rizka yang duduk di kursi
di sini bisa bayangkan bahwasanya Besti Giska ini duduk di hadapan Giska dan silahkan Giska luahkan atau Giska curahkan apapun yang ingin Giska sampaikan kepada Besti Giska. Dipersilahkan. Jadi ini kan sadar nih cek karena Oke, baik. Sepertinya permasalahan ini sangat mendalam untuk Giska sendiri dan Giska merasa sedih seperti itu ya dengan kejadian ini. Saudari Giska, apakah sanggup? Apakah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan kursi kosong? Tidak. Baik, saudari Giska, apakah masih bisa lanjut? Bisa. Baik, silahkan tarik nafasnya dulu. Tarik nafas yang dalam lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Sekali lagi tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Baik, apakah sudah bisa dilanjutkan, Giska? Oke, silahkan. kan kamu yang ngasih nomornya ke saya, kamu bilang tolong aja dong apa saya bantu, tapi kalau kamu putus kok saya kamu dulu gitu, saya juga gak pernah ngecek cowok kamu duluan, kan kamu yang ngecek, tiap jalan kamu yang ngecek, sampai cowok saya pun kamu cek dan aja saya larangkan, sampai cowok saya malu kok dia ngelarang kamu cek sama kis, kamu cek saya VC sama sahabat saya, kata teman saya juga kamu ambil HP-nya terus, masalahnya kenapa saya kamu bawa tiap kamu putus gitu, emang segitunya apa, saya sudah coba komunikasi dengan kamu, tapi kenapa kamu nggak mau gitu. Dan bicara kau kayak dan tidak ada jadwal, tapi tidak apa separuh dan bisa mengkau jinyo. Waktu itu kan ada kerja aku milihnya tuh ikut kau milih itu set, tapi kau betul kau datangnya kau tuduh dan kayak itu kau keren. Oke, tarik nafas lagi saudara Giska. Tarik nafas lewat mulut, keluarkan lewat hidung. Oke, saudari Giska, sudah selesai apa yang ingin disampaikan? Sudah terluahkan semuanya? Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Giska yang sudah mau mengungkapkan perasaannya kepada dirinya dari kursi kosong. Mungkin bisa diteruskan lagi? Baik, Bu. Oke, terima kasih, Mas Dur. Oke, terima kasih Bapak Ur. Iya, Bu. Baik, terima kasih kepada Giska yang sudah meluangkan perasaannya. Sekarang bagaimana kondisi Giska setelah melakukan kursi kosong tadi? Sudah lumayan lega. Apakah masih ada rasanya beban yang ada di pikiran saudara Giska? Sedikit kurang Jadi, apakah saudara Giska akan berbicara secara langsung pada Besti Giska itu dalam waktu dekat? Kapan itu? Tepatnya? secepatnya 2 hari lagi? tidak dapat
daripada nanti berlarut-larut dan menjadi kesalahpahaman dan berlanjut. Baik, Ibu rasa hanya sekian kegiatan kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita kegiatan kita hari ini, mungkin untuk pembaca semangat kita, ada yang tahu untuk semangat? Yang pertama, kalian kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kita semangat. Baik, terima kasih kepada Anda sekalian yang sudah mau hadir dan ikut serta dalam kegiatan kita pada hari ini. Semoga permasalahan yang diungkapkan oleh saudari Rizka tadi dapat diselesaikan secepat mungkin. Dan mungkin di sini Ibu ingin bertanya terlebih dahulu bagaimana kesan dan pesan yang baik dari saudari Rizka rasakan atau dari kita semua rasakan. Mungkin silakan. Pesan untuk kegiatan ini adalah semoga kesannya sangat baik sekali. Semoga nantinya kita bisa lebih sering lagi untuk komunikasi, sering lagi melakukan konseling kelompok ini. Dan untuk pesannya semoga nanti Rizka dan teman atau besti Rizka cepat selesai masalahnya. Dan untuk kita semua. Ya, terima kasih ya. Pesannya kalau bisa sini mengapresiasi kepada PK pemimpin kelompok karena sudah membimbing kita dari awal mulai sampai akhir dengan beruntut dan mengapresiasi juga kepada anggota semuanya untuk partisipasi aktif dalam menangani permasalahan Rizka. Dan untuk pesannya semoga dari yang kita lakukan tadi bisa diterapkan dan dilakukan sebaiknya kepada Rizka. Baik, terima kasih kepada Liza. Selanjutnya kepada Rizka sendiri mungkin ada pesan dan pesan. Misalnya untuk dari konseling ini saya agak sedikit lebih relax dan bebannya berkurang karena sudah diungkapkan dan biasanya semoga dengan konseling ini saya bisa ngomong langsung ke teman saya itu dan menjelaskan lagi supaya komunikasi kami berjalan baik lagi. Mungkin ada yang menjelaskan apakah ada pesan dan pesan? Mungkin sedikit pesan sekarang besok-besok ini jangan terlalu mendalam banget mencampur aduk hubungan teman Rizka ini sama acara teman Rizka. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Rendra. Mungkin silakan. Mungkin ada sedikit Rizka sebelum melakukan sesuatu harap berpikir terlebih dahulu apa yang akan mau dilakukan setelahnya. Ada Bang tahu pesan dan kesannya apa? Baik, pesannya untuk saudari Rizka yang pertama kita harus pesan untuk saudari Rizka yang pertama kita harus pesan untuk saudari Rizka yaitu jangan ikut campur yang telah disampaikan oleh saudara Gila. Pesannya apa untuk Rizka atau untuk kita semua? Kalau kesan dari bimbingan kelompok itu konseling kelompok itu paling oke. Baik, terima kasih kepada Anda sekalian dan Ibu harapkan dan juga Ibu berpesan dan kepada kalian semua
dan jangan dilarut-larutkan masalah, segera diselesaikan. Oke, Giska? Baik, terima kasih. Mungkin kegiatan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anak sekalian karena sudah bersedia dan mau terbuka dalam kegiatan kita pada hari ini. Dan sekali lagi Ibu sampaikan bahwasannya apapun informasi atau apapun yang diungkapkan oleh kita semua nantinya agar dirahasiakan, tidak dibocorkan kepada pihak-pihak lain. Apakah semuanya bersedia? Bersedia, Bu. Baik, terima kasih atas kesediaan Anda, dan juga nantinya jika kita akan melaksanakan konseling kelompok lagi atau kegiatan-kegiatan lainnya, apakah Anda sekalian bersedia untuk berpartisipasi? Insya Allah. Baik, terima kasih. Dan juga Ibu tanya kepada saudara Giska, apakah nantinya Giska ingin ada kegiatan lanjutan untuk kedepannya atau bagaimana? Atau sudah dirasa sudah cukup? Jika ada kegiatan lanjutan saya bersedia. Baik, terima kasih. Oke, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita ucapkan Penutup. itu saja. Kasih doa lagi untuk Abi Baru penutup. Oke, Koje. Iya, Penutup. itu coba isi kode. Masih lanjut. Di bawah. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Semoga tujuan dari kegiatan kita ini dapat tercapai nantinya, dan semoga dengan kita melaksanakan konseling kelompok ini silaturahmi kita tetap terjaga dan tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Hati-hati pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.